Perkenalkan, nama saya Novita Siti Julaiha dengan NIM 3220297. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem operasi atau operating system. Operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Pada dasarnya, setiap mesin yang kita gunakan memiliki sistem operasi. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengoperasikan mesin tersebut, dan sistem operasi pada mesin ini berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sistem operasi di sini bisa kita artikan sebagai penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimilikinya. Tujuan sistem operasi adalah membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan user, mengefisiensikan operasi hardware, dan mampu berevolusi. Fungsi sistem operasi mengelola sumber daya, resource manager, fisik maupun abstrak, dan sebagai penyedia layanan virtual machine. Jenis-jenis sistem operasi. Di sini saya akan menerangkan jenis-jenis sistem operasi berdasarkan jumlah penggunanya. Yang pertama, ada single user single tasking, di mana ini adalah satu user dengan satu pekerjaan. Contohnya adalah disk operating system atau DOS. Kedua, ada multi-user dan single tasking. Jadi di sini satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, tetapi hanya bisa menjalankan satu program aplikasi saja di satu waktu. Contohnya seperti Novell Network yang menjalankan sistem operasi berbasis Windows. Berikutnya ada single user multitasking, di mana satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu yang banyak. Di sini adalah yang sering kita pakai, seperti Windows. Yang terakhir ada multi-user multitasking. Jadi, satu komputer bisa dipakai bersamaan dan dapat juga menjalankan banyak program dalam satu waktu bersamaan. Dalam contohnya adalah FreeBSD dan OpenBSD. Komponen utama OS di sini ada 3. Yang pertama ada manajemen file. Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau party disk. Kedua, ada user interface. Ini merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan user. User interface sampai saat ini ada 2, yaitu CLI dan GUI. CLI atau Command Line Interface adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah ke terminal dalam menjalankan tugas. Sedangkan GUI atau Graphic User Interface merupakan bentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan elemen grafis dalam berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Dan yang ketiga ada kernel. Kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer, dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada arsitek sistem operasi mengembangkan kernel sistem operasi yang pada akhirnya terbagi menjadi 4 bagian yang secara desain berbeda, yaitu ada kernel monolitik atau monolithic kernel, ada microkernel, ada hybrid kernel, dan juga exokernel.
Monolithic kernel. Monolithic kernel mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Mikrokernel. Mikrokernel menyediakan sedikit saja dari abstraksi perangkat keras dan menggunakan aplikasi yang berjalan di atasnya yang disebut dengan server untuk melakukan beberapa fungsionalitas lainnya. Hybrid kernel. Hybrid kernel adalah pendekatan desain mikrokernel yang dimodifikasi. Pada hybrid kernel terdapat beberapa tambahan kode di dalam ruangan kernel untuk meningkatkan performanya. Exokernel. Exokernel menyediakan hardware abstraction secara minimal, sehingga program dapat mengakses hardware secara langsung. Dalam pendekatan desain exokernel, library yang dimiliki oleh sistem operasi dapat melakukan abstraksi yang mirip dengan abstraksi yang dilakukan dalam desain monolithic kernel.